Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radio Horor TV, semoga kita selalu dalam kondisi sehat, amin. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe channel ini, agar saya semakin bersemangat, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Malam ini Warni baru saja membantu seorang wanita muda yang bernama Linda dalam melakukan persalinan pertamanya. Seperti biasa, setiap menyelesaikan tugasnya Warni selalu melihat kalender yang ada di ruang persalinan. Tepat seperti dugaan Warni, malam ini adalah malam Jumat Kliwon malam di mana dia harus menyerahkan satu tumbal kepada Nyi Sukma. Hari ini adalah hari Kamis malam Jumat Kliwon. Aku harus menyiapkan tumbal berikutnya untuk Nyai Sukma, batin Warni sambil melihat kalender yang ada di hadapannya. Bagaimana keadaan istri dan anak saya, Bu Bidan? Tanya Hartono saat melihat Warni keluar dari ruang bersalin. Istri dan anak bapak sehat. Sebentar lagi kami akan memindahkannya ke kamar melati. Tapi untuk sementara jangan dijenguk atau diganggu dulu. Jadi bapak bisa pulang dulu ke rumah. Bidan Warni menjelaskan sambil tersenyum ramah. Tapi bagaimana mungkin saya tidak boleh menjaga istri saya sedangkan di rumah bersalin yang lain saja? Tidak ada masalah jika keluarga menjaga pasien. Protes Hartono yang tidak terima dengan keputusan Warni. Wanita yang baru saja melahirkan tentu akan merasakan kelelahan yang luar biasa. Jadi untuk memulihkan keadaannya dia harus banyak istirahat. Itulah kenapa kami melarang anggota keluarga untuk menjaga pasien, jawab Warni dengan tegas. Tapi, sambil tersenyum ramah, Bapak bisa melihat kondisi Ibu Linda yang masih ada di ruang bersalin. Sebenarnya ada rasa ragu dalam hatinya saat akan meninggalkan Linda. Namun, setelah melihat kondisi sang istri yang kelelahan parto, akhirnya bersedia meninggalkan sang istri dan pulang ke rumah. Warni memang tidak mengizinkan pasiennya ditemani oleh keluarga mereka. Ini dilakukannya untuk mempermudah Nyi Sukma mengambil tumbal yang disediakan untuknya. Sus, pasien yang baru saja bersalin tolong pindahkan ke ruang melati, ucap Bidan Warni kepada seorang perawat. Baik, Bu Bidan, jawab seorang perawat bernama Sari sambil menutup sebuah buku yang ada di hadapannya. Setelah memberi perintah kepada Sari, Warni pun langsung melangkahkan kakinya menuju ke ruangannya yang terletak di ujung koridor. Yuni salah. Satu perawat yang duduk di samping Sari terlihat sedikit curiga dengan perintah yang diberikan Warni. Pasalnya selama ini pasien yang diletakkan di kamar melati selalu berakhir tragis. Sari, aku ikut. Ya, ucap Yuni sambil menggenggam tangan Sari yang akan meninggalkan mejanya. Kamu kan harus membersihkan ruang bersalin. Jika Bidan Warni tahu kamu meninggalkan ruang bersalin dalam keadaan kotor, dia akan marah, jawab Sari. Sambil menoleh ke arah Yuni. Sus, bagaimana keadaan putri saya? Tanya Linda kepada Sari dan Yuni. Alhamdulillah putri ibu dalam keadaan sehat, dia saat ini sudah ada di ruang bayi. Sekarang saya akan memindahkan ibu ke ruang rawat inap, jawab Sari sambil tersenyum. Dek, Mas pulang dulu ya. Besok pagi, Mas akan kesini lagi buat jemput kamu dan anak kita, ucap Hartono saat akan meninggalkan ruang bersalin. Tapi Mas, aku takut jika harus sendirian di sini. Linda terlihat menahan tangis. Tidak apa-apa. Di sini kan ada suster dan Bu Bidan. Besok setelah salat subuh Mas janji akan langsung ke sini. Hartono berusaha untuk menenangkan sang istri. Iya Bu, kami di sini akan menjaga Ibu Linda. Jadi Ibu tidak perlu takut, ucap Sari, sambil tersenyum ramah. Linda akhirnya menuruti perintah Hartono walaupun sambil menangis. Setelah Hartono meninggalkan ruang bersalin, Sari langsung membawa Linda ke kamar melati dengan kursi roda. Warni yang saat ini sudah ada di ruangannya, terlihat berbicara dengan seorang wanita cantik yang memiliki tubuh layaknya seekor ular. Bagaimana? Apa sudah ada mangsa untukku malam ini? Tanya wanita tersebut. Sudah Nyai. Malam ini Nyai sudah bisa menemuinya di kamar melati, karena saya sudah perintahkan perawat untuk membawa wanita itu ke kamar tersebut. Warni menjawab sambil menunduk dan bersimpuh di hadapan wanita bertubuh ular tersebut. Bagus, aku suka jika kamu tidak melupakan kewajibanmu, ucap wanita ular itu sambil berlalu meninggalkan Warni yang masih bersimpuh. Tidak ada yang tahu jika hampir 2 tahun ini Warni yang terkenal sebagai bidan teladan
baik dan ramah ternyata melakukan perjanjian dengan siluman ular putih. Kondisi ekonomi yang sulit serta hinaan para tetangga di masa lalu rupanya membuat Warni memiliki dendam yang sudah mendarah daging. Hingga akhirnya dia tega menjadikan warga desa Tlogo Ungu sebagai tumbal pesugihannya. Aku yakin, besok pagi, akan ada pasien yang lebih banyak lagi dari hari ini. Bahkan uang dan kekayaan yang aku miliki akan semakin bertambah, ucap Warni sambil tertawa lirih. Keesokan harinya terlihat beberapa orang telah berdiri di depan ruang melati. Warni yang baru saja tiba di klinik langsung berlari ke arah kerumunan orang tersebut. Rasa bahagia terlihat dari tatapan matanya saat melihat Linda tergeletak di ranjang, dengan kondisi membiru di sekujur tubuhnya. Bagaimana ini Bu Bidan, kenapa istri saya bisa meninggal seperti ini? Tanya Hartono yang tidak lain adalah suami dari pasien tersebut sambil menangis sesenggukan. Bapak tenang dulu, saya akan coba memeriksa pasien. Warni menjawab sambil mengusap pundak Hartono yang ada di hadapannya. Suster Yuni, tolong bawa semua orang keluar dari ruangan ini. Biar saya dan Suster Sari bisa memeriksa jenazah Ibu Linda, perintah Warni kepada Yuni. Warni hanya mempekerjakan 4 orang perawat yang akan diganti setiap 12 jam sekali. Setelah meminta semua orang untuk keluar dari ruangan itu, bidan Warni dengan ditemani Suster Sari langsung masuk untuk memeriksa apa penyebab kematian Linda. Di tempat terpisah terlihat beberapa perawat sedang berbincang di meja resepsionis. Aneh, bagaimana mungkin Ibu Linda bisa tiba-tiba meninggal dunia? Ucap Yuni yang saat itu ada di meja resepsionis. Kamu benar, sepertinya ada yang tidak wajar dengan kematian Ibu Linda, jawab Nur yang saat itu duduk di samping Yuni. Apa jangan-jangan? Tiba-tiba Yuni menghentikan ceritanya. Jangan-jangan apa, Sus? Tanya Hartono yang ternyata mendengar perbincangan mereka. Tidak, Pak, tidak ada apa-apa. Yuni terlihat gugup. Cepat katakan apa yang sebenarnya terjadi kepada istri saya. Bentak Hartono hingga membuat Yuni dan perawat lain terkejut. Sudah, Nak. Ikhlaskan istrimu, biarkan dia meninggal dengan tenang, bujuk Buasi sambil mengusap punggung Hartono. Tidak, Bu. Aku yakin ini pasti ada yang tidak beres dengan rumah bersalin ini. Teriak Hartono sambil menoleh ke arah sang ibu. Di saat Hartono sedang mencari informasi tentang penyebab kematian istrinya melalui perawat yang ada di tempat itu. Di saat yang bersamaan Warni dan Sari yang baru saja memeriksa penyebab kematian Linda langsung menghampirinya. Warni pun mengajak Hartono untuk masuk ke dalam ruangannya. Kami sudah memeriksa jenazah Ibu Linda. Kami bisa simpulkan penyebab kematiannya adalah pecahnya pembuluh darah di otak yang pecah. Warni mulai menjelaskan saat mereka sudah duduk di dalam ruangan. Tapi bagaimana mungkin pembuluh darah istri saya bisa pecah, sedangkan saat terakhir saya pergi dia dalam kondisi baik-baik saja? Jawab Hartono sambil memukul meja yang ada di hadapannya. Saya harap Bapak bisa berlaku sopan di sini. Kematian Ibu Linda di luar kehendak kami. Pecahnya pembuluh darah seseorang bisa disebabkan karena tekanan darah yang terlalu tinggi. Jadi kematian Ibu Linda tidak ada hubungannya dengan rumah bersalin ini. Jawab Warni dengan tatapan tajam. Hartono menatap Warni dengan tatapan curiga. Aku yakin ada yang tidak beres dengan rumah bersalin ini. Hartono yang merasa tidak ada jawaban pasti tentang kematian istrinya langsung berdiri dan berjalan keluar ruangan. Sambil menahan amarah dan air mata, Hartono dan keluarganya membawa jenazah Linda pulang ke rumah untuk segera dimakamkan. Bidan Warni yang mendengar ucapan Hartono terlihat gugup. Namun, sebisa mungkin dia pendam agar tidak membuat semua orang curiga. Dasar orang miskin yang nggak punya aturan, ucap Warni yang terlihat kesal. Waktu berlalu dengan begitu cepat, kematian Linda menyebar dengan cepat. Bahkan kematian mendadak itu menjadi topik utama di klinik tersebut. Kamar melati pun menjadi momok yang menakutkan bagi para wanita yang akan melakukan persalinan di klinik tersebut. Apa benar Ibu Linda meninggal karena pecahnya pembuluh darah di otak? Tanya Yuni kepada Sari. Menurut hasil pemeriksaan sih begitu. Memangnya kenapa? Jawabnya. Tidak. Hanya saja aku merasa jika ada keanehan pada rumah bersalin ini. Ucap Yuni sambil sedikit berbisik. Keanehan. Pagi ini rumah bersalin milik Warni dipenuhi oleh pasien. Tidak hanya ibu hamil, tetapi juga para wanita yang ingin melakukan suntik KB dan imunisasi.
Sepertinya dua orang tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan sebanyak ini, ucap Sari sambil sibuk mencatat nama pasien. Kamu benar. Sebaiknya cepat panggil Nur dan Siti. Biar aku yang mengambil alih tugasmu terlebih dahulu. Perintah Yuni yang langsung mendekat ke arah sahabatnya. Di saat Sari dan Yuni sedang sibuk melayani pasien yang semakin membludak, Warni yang baru saja keluar dari rumahnya terlihat berdiri di depan pintu. Dia terlihat tersenyum sambil melihat ke arah pasien yang berdatangan. Sudah kuduga, selain emas dan harta pasien akan semakin banyak yang datang, ucap Warni sambil tersenyum. Dengan penuh rasa bahagia, Warni mulai berjalan ke arah ruangannya. Senyum ramah dia tunjukkan pada setiap pasien yang ada di tempat itu, hingga akhirnya dia tiba-tiba berhenti dan tersenyum ke arah wanita muda yang ada di sudut kursi. Sepertinya wanita itu cocok untuk tumbal selanjutnya. Semoga saja dia melahirkan di waktu yang tepat, batin Warni sambil tersenyum ke arah wanita tersebut, sambil menoleh ke arah para perawat. Jika selesai didata, mereka suruh langsung masuk ke ruang periksa. Baik, Bu Bidan, jawab mereka secara bersamaan. Waktu berlalu dengan begitu cepat. Semua pekerjaan Warni sebagai seorang bidan desa akhirnya berakhir. Setelah membersihkan mejanya, dia segera berjalan ke arah rumahnya. Dia sengaja membuka rumah bersalin itu berdekatan dengan rumahnya, agar memudahkannya mengawasi rumah bersalinnya. Sudah pulang, Dek? Tanya Surya yang melihat sang istri masuk ke dalam kamar. Kamu tidak lihat sekarang jam berapa? Ya pasti aku sudah pulang. Warni menjawab dengan ketus. Bukan begitu, apa kamu mau aku siapkan makanan atau minuman? Ujar Surya sambil memijat tangan sang istri. Tidak perlu. Lebih baik kamu pergi saja ke pasar, aku bisa melakukannya sendiri. Bentak Warni sambil menoleh ke arah Surya yang ada di belakangnya. Apa kamu yakin? Tanya Surya memastikan. Sudah kamu tidak perlu banyak tanya, lebih baik kamu urusi saja pekerjaanmu yang tidak pernah menghasilkan uang banyak untukku. Bentak Warni sambil mendorong tubuh sang suami ke arah pintu rumah. Setelah menutup pintu, Warni duduk termenung di lantai sambil mengingat kejadian 2 tahun yang lalu. Warni yang saat itu baru saja mendapat gelar bidan langsung memutuskan untuk membuka rumah bersalin kecil di rumah peninggalan almarhum orang tuanya. Namun pasien yang dia harap akan datang dengan jumlah banyak, justru tidak ada yang bersedia memeriksakan kandungannya ke Warni. Usia yang masih muda serta gelar bidan yang baru diterimanya, dan status Warni yang hanya anak seorang petani miskin, menjadi alasan utama warga menolak memeriksakan diri ke Warni. Berbagai cara sudah dilakukan Warni, mulai memberikan diskon, sampai pemeriksaan gratis dengan harapan agar warga bersedia memeriksakan kandungannya ke rumah bersalin miliknya. Namun hal itu tidak membuat warga luluh. Pemikiran dan anggapan warga tentang anak petani miskin tidak pantas menjadi seorang bidan, terus melekat di pikiran mereka. Warni yang kebingungan akhirnya mendatangi Nia sahabatnya yang tinggal di desa sebelah untuk menceritakan apa yang sedang terjadi padanya saat ini. Nia yang saat itu memiliki kekayaan dari hasil pesugihan siluman ular putih, menyarankan kepada Warni untuk mengikuti jejaknya. Nia juga mengatakan untuk tumbal awal, dia harus menyiapkan seorang bayi yang lahir dari rahimnya. Hal itu tentu membuatnya bingung, pasalnya sampai saat ini, Warni belum juga mempunyai seorang pendamping. Hingga akhirnya Nia menyarankan Warni untuk menikah dengan seorang pria miskin dan lugu. Karena dengan begitu dia akan mudah menjalankan rencananya. Waktu berlalu dengan begitu cepat. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk menikah dengan Surya, seorang penjual bumbu giling di pasar tradisional. Saat Warni sedang melamun, tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara ponsel yang ada di dalam saku bajunya. Dengan cepat Warni pun mengambil ponselnya. Terlihat nama Yuni ada di layar ponselnya. Seketika Warni langsung mematikan ponselnya dan bergegas berjalan ke arah halaman belakang. Yuni, sebaiknya aku biarkan saja, karena ada hal yang lebih penting. Warni segera berdiri dari tempat duduknya. Perlahan Warni masuk ke dalam kamar kecil yang terletak di pojok halaman. Sebuah kamar yang selalu tertutup rapat dengan kunci gembok yang menggantung. Di dalam kamar yang engap dan dengan penerangan, yang seadanya terlihat sebuah ubur rampe seperti bunga 7 rupa, dupa serta tempat untuk membakar kemenyan.
Warni yang sudah gelap mata langsung duduk bersila sambil membaca mantra untuk memanggil Nyi Sukma. Tidak berapa lama wanita cantik dengan tubuh menyerupai ular sudah ada di hadapannya. "Ada apa kamu memanggilku kemari?" tanya Nyi Sukma. "Maaf, Nyai. Saya hanya ingin memberitahukan jika saya sudah mendapatkan tumbal untuk bulan depan, Nyai bisa melihat wanita itu. Apa dia sesuai dengan pilihan Anda?" Warni menjawab sambil bersimpuh di hadapan wanita bertubuh ular tersebut. Nyai Sukma sendiri adalah seorang wanita cantik yang memiliki tubuh seperti ular. Di desa Tlogo Ungu, Nyai Sukma terkenal sebagai siluman ular putih. Banyak dari warga Tlogo Ungu meminta bantuannya untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Bahkan ada sebagian laki-laki yang rela hidup sendiri demi bisa menikah dengan Nyi Sukma. Semua itu mereka lakukan hanya demi mendapatkan kekayaan dunia. Tatapan tajam terlihat jelas dari dua mata siluman ular tersebut. Sebenarnya ada rasa takut dalam diri Warni saat berhadapan dengannya. Namun semua seketika sirna saat dia mengingat kembali penghinaan yang diberikan warga desa. "Siapa wanita ini?" tanya Nyi Sukma penasaran. "Dia adalah salah satu dari warga desa sebelah. Saat saya periksa usia kehamilan sudah masuk bulan ke-7, jawab Warni sambil gemetar. "Bulan ke-7 lalu, bagaimana mungkin kamu bisa menjadikan dia tumbal, sementara dia akan melahirkan 2 bulan lagi?" bentak wanita ular hingga membuat Warni terkejut. "Ampun, Nyai, maksud saya jika Nyai berkenan saya ingin meminta bantuan agar Nyai melakukan sesuatu untuk membuatnya melahirkan di bulan depan," jawab Warni sambil terus bersujud. Nyi Sukma terlihat memandang wanita itu dengan mata yang lebar. Tubuh menyerupai ular terlihat berlenggak-lenggok di hadapan sang bidan desa. Tidak ada jawaban apapun dari wanita cantik itu selain pergi meninggalkan Warni begitu saja. Kenapa Nyi Sukma pergi? Apa jangan-jangan dia menolak tumbalku kali ini? Sambil menarik nafas panjang. "Baiklah, kalau begitu aku akan mencari tumbal lain untuknya." Warni yang sejak tadi duduk di kamar itu segera bangkit dan berjalan keluar. Dengan langkah pasti dia mulai berjalan ke arah dapur. Perutnya yang sudah lapar membuatnya segera mencari makanan. Dasar laki-laki tidak berguna. Bisa-bisanya dia tidak memasak makanan, gerutunya sambil masuk ke dalam rumah. Warni yang baru saja sampai di rumah langsung berjalan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Dia juga meminta kepada ketiga karyawannya yang lain untuk segera membersihkan diri dan langsung istirahat di kamar masing-masing. Malam ini, Warni merasa tidak nyaman, seperti ada yang mengintainya dari kejauhan. "Dasar laki-laki kebo, baru kena bantal saja sudah pulas banget," gerutu Warni sambil bangun dari tempat tidurnya. Malam ini Warni seakan terpanggil untuk masuk ke area rumah bersalin. Namun saat kakinya baru saja memasuki area itu, tiba-tiba matanya tertuju pada sosok wanita yang duduk di meja resepsionis dengan menggunakan seragam perawat. Warni yang penasaran mulai mendekati wanita tersebut. "Sari, apa yang kamu lakukan di sini? Bukannya aku sudah menyuruh kalian untuk beristirahat di kamar masing-masing?" bentak Warni. Namun tidak ada jawaban dari wanita tersebut. Dia tetap duduk dengan tenang sambil membelakangi Warni. Udara malam yang dingin dan suasana yang sepi membuat kondisi di area itu terasa begitu menyeramkan. Perlahan Warni mulai memberanikan diri menyentuh tubuh wanita itu. "Bu Bidan, sedang apa ibu kesini?" tanya Nur yang tiba-tiba datang. "Ya ampun Nur, kamu membuat saya terkejut saja. Ini Sari malam-malam begini bukannya istirahat malah duduk di sini," jawab Warni sambil melihat ke arah Nur. "Sari, bukannya Sari ada di kamarnya, saya baru saja dari sana untuk mengambil obat semprot nyamuk ini," jawab Nur yang langsung membuat Warni terkejut. Jika Sari ada di dalam kamarnya, lalu siapa wanita yang ada di belakangku saat ini? Warni langsung mengalihkan pandangan kepada kursi yang ada di belakangnya. Kursi yang tadi dia melihat ada seseorang duduk tiba-tiba kosong begitu saja. Wajah yang biasa terlihat kasar dan judes mendadak pucat dan ketakutan. Kaki Warni yang sejak tadi berdiri kokoh langsung terduduk lemas di kursi. Apa jangan-jangan itu? Tidak, mereka sudah meninggal jadi tidak mungkin mereka ada di sini, batin Warni sambil duduk termenung. "Bu Bidan, apa ibu baik-baik saja?" tanya Nur saat melihat wajah Warni pucat. "Aku baik-baik saja, mungkin aku hanya kecapean," jawab Warni sambil mulai berdiri dan berjalan ke arah rumahnya.
Sejak kematian beberapa korban pesugihan, rumah bersalin itu menjadi lokasi yang menakutkan. Bagi sebagian orang, tidak hanya rumah bersalin, rumah warni yang biasanya tenang sekarang sering terjadi hal-hal di luar nalar. Bahkan Surya yang saat itu akan bersiap-siap ke pasar tiba-tiba dikejutkan sosok wanita yang mirip dengan sang istri. "Kamu mau kemana, Dek?" tanya Surya saat melihat Warni berjalan ke arah belakang rumahnya. Wanita itu tidak menjawab pertanyaan Surya, dia terus berjalan ke arah belakang rumah tanpa mempedulikan Surya. Surya yang penasaran dengan sang istri terus mengikuti langkah kaki Warni, hingga tiba-tiba dia berhenti di bibir sumur tua yang ada di depan sebuah kamar yang biasa disebut gudang oleh Warni. "Apa yang kamu lakukan di sini, Dek? Anginnya sangat kencang, lebih baik kita masuk ke dalam kamar." Surya tiba-tiba menggandeng tangan Warni. Surya yang melihat wajah wanita itu langsung berteriak histeris. Wanita yang dia pikir sang istri ternyata memiliki wajah hancur yang dipenuhi dengan ribuan belatung yang menempel. Wanita yang sejak tadi diam itu tiba-tiba tertawa kencang, hingga membuat Surya tidak dapat menggerakkan kakinya. "Tolong saya, Mas. Saya mau pulang," ucap wanita itu sambil menatap ke arah Surya yang terduduk di tanah. "Pergi, cepat kamu pergi dari sini." "Dek, tolong aku," teriak Surya sambil berusaha menjauh. Teriakan Surya terlihat sia-sia. Wanita berwajah rusak itu terus mendekatinya sambil terus tertawa. Surya yang merasa jijik berusaha untuk menutup matanya rapat-rapat. Namun lengkingan suaranya justru membuat Surya semakin ketakutan. "Mas, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Warni yang tiba-tiba ada di hadapannya. "Aku, di mana wanita itu?" Wajah wanita itu sangat mengerikan, ada banyak belatung yang menempel di wajahnya yang buruk. Jawab Surya dengan ketakutan. "Wanita, wanita apa? Di sini tidak ada wanita. Lain selain aku, kamu pasti hanya bermimpi." Bentak Warni sambil menggoncang-goncangkan tubuh Surya agar tersadar dari ketakutannya. "Tidak, aku tidak bermimpi, Dek. Aku benar-benar melihat wanita itu, wajahnya penuh luka dan belatung. Bahkan, aromanya membuat perutku mual." Surya terus meyakinkan Warni, Sudah. Lebih baik kamu mandi setelah itu berangkat ke pasar. Jual semua bumbu-bumbu yang sudah ada di depan rumah itu. Karena aku tidak mau rumahku kotor karena bumbu dapur yang sudah kamu beli itu," perintah Warni sambil menarik tangan Surya dengan kasar. "Tapi, Dek, aku tidak mau mendengar alasan apapun darimu, Mas. Kamu harus segera berangkat dan bawa bumbu dapur yang bau itu pergi dari sini," bentak Warni. Malam itu hujan turun dengan deras, kilat dan petir yang saling menyambar bersamaan. Jarum jamur menunjukkan pukul 2 malam. Bidan Warni masih terlihat sibuk di ruangannya. Siti yang saat itu baru saja mengunci dan memeriksa rumah bersalin langsung masuk ke ruangan Warni. "Maaf, saya tidak tahu jika Bu Bidan masih ada di ruangan," ucap Siti sambil sedikit menunduk. "Tidak apa-apa. Saya hanya membuat beberapa surat rujukan untuk pasien yang akan menjalani operasi di rumah sakit." Bidan Warni menghentikan pekerjaannya, lalu menoleh ke arah Siti. "Tapi Bu Bidan, sekarang sudah pukul 2 malam, apa tidak sebaiknya Ibu istirahat dulu?" tanya Siti yang merasa khawatir dengan Warni. "Kamu istirahat saja dulu. Setelah surat ini selesai, saya akan segera masuk ke dalam kamar saya," perintah Warni sambil terus menatap layar laptopnya. Siti yang mendengar jawaban Warni langsung pamit untuk kembali ke kamarnya. Hari ini Siti memang mendapat tugas jaga malam, jadi tidak heran jika dia baru bisa beristirahat pukul 2 malam. Warni yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya langsung keluar dari ruangannya untuk masuk ke dalam rumahnya. "Aduh, kenapa tiba-tiba perutku sakit sekali? Lebih baik aku ke kamar mandi dulu sebelum masuk ke dalam rumah," ucap Warni sambil melangkah ke arah kamar mandi. Kamar mandi di rumah bersalin itu tidak begitu besar, hanya memiliki 2 bilik kecil dalam satu ruangan. Terdapat juga satu kaca besar dengan 3 buah wastafel di dalam ruangan itu. Ruangan berukuran 4x2 meter itu terlihat sangat bersih. "Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba lampunya berkedip seperti ini?" ucap Warni yang saat itu sedang mencuci tangannya. Lampu, yang awalnya menyala dengan terang tiba-tiba berkedip seolah rusak. Tidak berapa lama terdengar suara tangisan seorang wanita dari salah satu bilik kamar mandi yang sedang tertutup. Suara tangisan itu terdengar begitu menyayat hati, hingga membuat bulu kuduk Warni berdiri.
Siapa yang menangis malam-malam begini? Batin Warni sambil mendekati bilik yang ada di paling ujung. Siapa di dalam? Siti Sari Nur. Apa itu kalian? Warni memanggil nama ketiga karyawannya sambil mengetuk pintu. Hampir 15 menit Warni mengetuk pintu kamar mandi tersebut. Namun, tidak ada jawaban dari dalam. Yang terdengar hanyalah suara tangisan dan rintihan yang semakin jelas terdengar di telinganya. Sambil membuka pintu kamar mandi, "Ah, siapa kamu?" Tiba-tiba Warni berteriak sangat kencang, bahkan sampai terjatuh saat melihat sosok wanita dengan wajah yang nyaris, tak berbentuk berdiri di hadapannya. Warni yang ketakutan berusaha untuk berdiri dan berlari. Namun, kaki yang tadinya kuat mendadak lemas, seakan tak bertulang. Perlahan Warni mulai menjauh dengan cara menggerakkan tubuhnya ke belakang. "Tolong saya, Bu Bidan. Saya ingin pulang, Ibu harus bertanggung jawab atas kematian saya," ucap wanita itu sambil mendekati Warni. "Tidak, aku tidak bersalah atas kematianmu. Kematianmu adalah karena takdir, bukan karena aku," bentak Warni sambil terus berusaha menjauhi wanita itu. "Kalau begitu Ibu harus menerima takdir kematian Ibu bersama saya," ucap wanita itu sambil tertawa cekikikan. "Tidak, sampai kapanpun aku tidak akan mati bersamamu, setan," bentak Warni sambil terus menjauh dan menangis. "Tolong, siapapun yang ada luar, tolong aku." Warni terus berteriak dan berharap ada yang mendengar teriakannya. Semakin wanita itu mendekat ke arahnya, tubuh Warni semakin sulit untuk bergerak. Seperti ada sebuah tangan yang sengaja menyentuh kakinya sehingga membuatnya tidak dapat bergerak. Wajah hancur wanita itu tiba-tiba mengeluarkan bau tidak sedap, serta ribuan belatung tiba-tiba keluar dari setiap sisi yang ada di wajahnya hingga berjatuhan di lantai. Tidak ada yang bisa Warni lakukan saat ini selain berteriak dan berharap seseorang mendengar teriakannya. Warni yang merasa jijik dengan wajah wanita tersebut langsung menutup mata. Dia berharap mimpi yang menyeramkan ini bisa segera berakhir. Suara tawa wanita tersebut terdengar semakin keras di telinga Warni. Namun tiba-tiba hilang begitu saja. "Bu Bidan, apa yang Ibu lakukan di sini?" tanya Nur sambil membantu Warni berdiri. Tadi kenapa, Bu? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Nur yang terlihat penasaran. "Tidak, aku tidak boleh menceritakan kejadian ini kepada siapapun juga," batin Warni. "Aku hanya kelelahan, dan tanpa sengaja aku terjatuh," jawab Warni yang masih terlihat ketakutan. "Kalau begitu mari saya bantu Ibu berjalan ke rumah." Nur mulai menggandeng tangan Warni dan membantunya masuk ke dalam rumah. Surya yang saat itu terbangun dari tidurnya terkejut saat melihat kondisi Warni yang terlihat pucat. Surya yang memang sangat mencintai Warni mulai membantunya masuk ke dalam kamar dengan dibantu Nur. Nur yang merasa tugasnya selesai langsung berpamitan untuk kembali ke kamarnya. "Kamu istirahat di sini dulu ya. Aku akan membuatkan teh hangat untukmu," perintah Surya sambil meletakkan bantal di belakang punggung Warni. "Sudah tidak perlu, aku mau istirahat saja," bentak Warni sambil menyingkirkan tangan Surya dari tubuhnya. "Dek, sebenarnya apa yang terjadi sampai kamu seperti ini? Apa kamu kelelahan?" tanya Surya yang terlihat mengkhawatirkan keadaan sang istri. "Kamu tidak perlu ikut campur dengan semua urusanku. Lebih baik kau urusi saja bumbu dapurmu itu," jawab Warni yang langsung memejamkan mata. Warni memang tidak memiliki perasaan apapun kepada Surya. Pernikahan keduanya terjadi hanya untuk memuluskan niat Warni dalam melakukan pesugihan siluman ular. Bahkan sejak kematian putra pertama mereka 2 tahun lalu, Warni tidak mau lagi memiliki keturunan dari sang suami. Setiap Surya memintanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Warni selalu menolaknya dengan berbagai alasan. Keesokan harinya Nur pun menceritakan apa yang terjadi kepada rekan kerjanya. Siti dan Sari yang mendengar cerita Nur terlihat heran. Tidak mungkin bidan Warni bisa terpeleset dalam kamar mandi. Karena menurut mereka lantai kamar mandi itu selalu dalam keadaan kering dan bersih. Waktu berlalu dengan begitu cepat, kekayaan bidan Warni pun semakin hari semakin bertambah. Hingga tepat pada malam Jumat Kliwon, bidan Warni belum mendapat korban untuk dijadikan tumbal. Nyi Sukma yang mengetahui hal itu langsung marah dan langsung melilit tubuh Warni dengan menggunakan tubuhnya. "Ampun Nyi, saya janji akan segera memberikan tumbal untuk..." "Nyi,
ucap Warni sambil berusaha meloloskan diri dari lilitan tubuh Nyi Sukma. Bukankah kamu tahu aku paling tidak suka dengan orang yang suka ingkar janji? Jawab Nyi Sukma sambil terus melilit tubuh Warni. Saya mohon berikan saya kesempatan, lagi saya janji akan memberikan tumbal sesuai dengan permintaan Nyai. Warni yang hampir saja kehabisan nafas mencoba terus memohon dan meyakinkan Nyi Sukma. Baik, aku akan memberikan kesempatan kedua padamu, tapi dengan satu syarat, ucap Nyi Sukma. Di saat Warni dan Nyi Sukma ada di dalam ruangan, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Nyi Sukma yang tidak ingin siapapun mengetahui jati dirinya langsung melepaskan Warni dan segera pergi dari tempat itu. Akhirnya semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Warni memegangi tubuhnya yang masih terasa sakit. Bu Bidan, teriak seseorang dari luar sambil mengetuk pintu. Warni yang terkejut langsung berjalan ke arah pintu. Dia segera membuka pintu yang sejak tadi terkunci rapat itu. Terlihat Yuni berdiri di depan pintu dengan gugup. Yuni, ada apa? Kenapa kamu gugup seperti itu? Tanya bidan desa yang terlihat penasaran. Itu, Bu Bidan, ada. Yuni terlihat mengatur nafasnya, yang tersegal-sengal. Ada apa? Bentak Warni. Belum juga Yuni menjawab pertanyaannya. Warni langsung berjalan keluar. Terlihat beberapa perawat terlihat sibuk. Kenapa mereka terlihat sibuk? Apa jangan-jangan? Warni yang penasaran langsung berjalan ke arah ruang bersalin. Terlihat seorang wanita muda berbaring di atas tempat tidur. Dia terlihat menangis sambil memegangi perutnya yang terlihat buncit. Jadi ini yang membuat mereka semua sibuk, batin Warni sambil memperhatikan wanita itu dari jauh. Bu Bidan. Persalinannya bisa dilakukan sekarang juga, ucap Sari hingga membuat Warni terkejut. Baik. Warni langsung berjalan mendekati pasiennya. Terlihat jelas rasa khawatir dan takut di wajah wanita muda itu. Bisa ditebak jika ini adalah persalinan pertamanya. Dengan lembut dan ramah Warni mulai menenangkannya. Bagaimana? Mbak, apa sudah siap? Tanya Warni sambil tersenyum ramah. Sudah, Bu Bidan. Jawabnya sambil sesegukan. 1 jam berlalu, akhirnya wanita tersebut melahirkan seorang bayi laki-laki dengan selamat. Wajah panik itu kini terlihat begitu tenang. Bahkan dia terlihat begitu bahagia saat sang bidan desa menunjukkan bayinya. Ini anak saya. Bu Bidan? Tanyanya sambil tersenyum bahagia. Iya, ini putra ibu, selamat ya. Bu, jawab Warni sambil memberikan bayi tersebut. Setelah memberikan bayi itu pada sang ibu, Warni langsung berjalan ke arah wastafel. Dia terlihat melirik ke arah wanita yang baru saja dia tolong. Senyum bahagia terlihat mengembang di bibir bidan desa. Nikmatilah kebahagiaanmu, karena sebentar lagi kebahagiaanmu akan segera musnah, batin Warni sambil terus melirik ke arah wanita muda tersebut. Surya yang baru saja pulang dari pasar, langsung berjalan ke arah kamar mandi. Sekilas dia melirik ke arah kamar yang disebut gudang oleh Warni. Ada rasa penasaran dalam benaknya tentang kamar itu. Kamar apa itu sebenarnya? Sepertinya aku tidak pernah lihat Warni membuka kamar itu, ucap Surya sambil menatap kamar tersebut. Surya yang saat itu penasaran langsung berjalan ke arah kamar tersebut. Dengan hati-hati dia mulai memegang gembok yang menggantung di pintu. Dia berusaha untuk mencari cara untuk membuka gembok tersebut. Mau apa kamu di kamar itu? Bentak Warni yang tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya, sambil langsung menoleh ke arah sang istri. Oh tidak, aku hanya ingin membukanya untuk membersihkan gudang ini. Kamar itu tidak perlu kamu bersihkan. Asal kamu tahu, tugasmu di rumah, ini hanya untuk mencari nafkah. Bukan membuka atau merubah apapun yang ada di rumah ini, bentak sang istri. Tapi, Dek, kamar itu tidak pernah dibuka, jadi pasti dalamnya begitu kotor dan engap. Kamu tidak perlu ikut campur dengan urusanku, lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Usir Warni sambil melebarkan matanya. Tapi, aku bilang pergi. Ya pergi, jangan membantahku. Bentak Warni yang langsung menarik tangan suaminya. Surya, yang tidak memiliki pilihan lain, akhirnya pergi dari tempat itu.
Dia terlihat berjalan ke arah ruang tamu. Namun, entah kenapa rasa penasaran akan keberadaan kamar itu. Sepertinya ada yang dia sembunyikan tentang kamar itu. Tapi apa? Iya, aku harus cari tahu apa yang ada di dalam kamar itu, ucap Surya yang duduk di teras. Waktu berlalu dengan begitu cepat, malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Warni yang saat itu sedang duduk di sofa, tiba-tiba merasa ada yang berbisik di telinganya. Warni yang mengenal bisikan itu langsung berdiri dari tempat duduknya dan berjalan di kamar rahasianya. Sesampai di kamar rahasianya, dia langsung menyiapkan ubur rampe di sebuah meja kecil sambil duduk bersilah. Setelah membaca mantra, membakar dupa dan kemenyan tidak lama, sosok wanita bertubuh ular tersebut sudah ada di hadapan Warni. Senyum bahagia terlihat jelas di wajah Nyi Sukma. "Ambil ini," bentak Nyi Sukma sambil melempar sebuah kain di hadapan Warni. "Apa ini, Nyai?" tanya Warni penasaran. "Bukalah, janin." "Untuk apa janin bayi ini, Nyai?" tanyanya yang semakin terlihat penasaran. Terlihat sebuah janin yang berumur 5 bulan tergeletak di atas mejanya. Tatapan jijik terlihat jelas dari wajahnya. Saat melihat janin tersebut, "Makanlah janin itu, maka aku akan bebaskan kamu dari hutang tumbal bulan ini. Dan aku akan memberikanmu harta serta pasien yang lebih banyak lagi," perintah Nyi Sukma. "Apa? Aku harus makan janin ini?" "Tidak, aku tidak bisa memakan janin ini. Rasanya juga pasti aneh," batin Warni sambil menatap janin yang ada di hadapannya. "Ayolah Warni, tunggu apalagi, makan dan habiskan janin itu atau aku yang akan memakanmu," bentak Nyi Sukma hingga membuat Warni tersadar dari lamunannya. "Tapi Nyi," sambil menatap Warni dengan tajam, "cepat makan janin itu sampai habis, atau aku yang akan memakanmu." Warni yang tidak memiliki pilihan lain akhirnya menuruti perintah siluman ular itu. Perlahan Warni mulai memegang janin yang berukuran kecil tersebut. Aroma anyir pun menusuk ke dalam hidung hingga membuatnya ingin mengeluarkan isi perutnya. Ada rasa jijik dalam hatinya. Namun tatapan mata Nyi Sukma membuatnya berusaha untuk terus bertahan. "Bagus, habiskan janin itu Warni. Kamu memang pengikutku yang sangat setia," ucap Nyi Sukma. Perlahan Warni mulai membuka mulutnya dan mulai menggigit sedikit demi sedikit tubuh janin tersebut. Darah segar yang berasal dari janin tersebut terlihat jelas di mulut Warni. Perlahan tapi pasti Warni akhirnya berhasil menghabiskan janin tersebut. Nyi Sukma yang melihat Warni mampu menghabiskan janin tersebut langsung tertawa terbahak-bahak. Beberapa menit setelah itu terlihat beberapa buah emas batangan serta bertumpuk-tumpuk uang ada di hadapan Warni. Warni yang melihat harta tersebut langsung terlihat bahagia, hingga dia lupa bagaimana rasa janin yang tadi sempat masuk ke dalam mulutnya. "Itu upah untukmu Warni, karena kau telah membuktikan kesetiaanmu dan pengabdianmu kepadaku," ucap Nyi Sukma sambil tersenyum puas. "Terima kasih Nyi. Saya berjanji akan selalu setia dan mengabdikan diri saya kepada Nyai selamanya," jawab Warni sambil bersimpuh di hadapan Nyi Sukma. Di saat Warni dan Nyi Sukma sedang menikmati obrolannya, tiba-tiba terdengar seperti benda jatuh dari luar. Warni yang terkejut langsung melihat ke arah pintu. Dia baru tersadar jika selama berada di dalam kamar ini ia lupa menutup dan mengunci pintu. "Siapa di luar?" teriak Warni dari dalam kamar tapi tidak ada jawaban. "Cepat keluar dan lihat siapa yang sudah melihat kita," perintah Nyi Sukma kepada Warni. "Baik Nyai." Warni langsung berdiri dari tempat duduknya dan langsung berjalan ke arah pintu. "Aku yakin tadi pasti ada orang di sini, tapi siapa?" batin Warni sambil melihat sekeliling halaman belakang rumahnya. Setelah memastikan jika tidak ada siapa-siapa di luar, Warni akhirnya masuk kembali ke dalam kamar rahasianya. Warni mengatakan kepada Nyi Sukma jika suara tersebut berasal dari seekor tikus yang tidak sengaja menjatuhkan barang. Namun, Nyi Sukma tidak menjawab ataupun seperti tidak peduli dengan penjelasan Warni, hingga dia pergi dengan tiba-tiba. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam rumahnya. Warni yang terkejut langsung berlari ke arah kamar tidurnya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Terlihat sang suami sudah dalam lilitan tubuh Nyi Sukma. Mata bulat dan lebar dari Nyi Sukma menunjukkan jika dia dalam keadaan marah.
Mas Surya, Nyi Sukma, apa yang sebenarnya terjadi? Ucap Warni sambil menatap kedua orang yang ada di hadapannya. Dia adalah orang yang sudah menguping pembicaraan kita, Warni. Jadi laki-laki ini harus mati di tanganku. Jawab Nyi Sukma sambil terus melilit tubuh Surya. Apa benar itu, Mas? Tanya Warni dengan tatapan tajam. Benar. Sejak awal Mas memang curiga dengan kamar itu. Kamu sudah salah jalan, Dek. Mas mohon hentikan apa yang kamu lakukan sekarang. Teriak Surya sambil terus mencoba melepaskan diri dari tubuh Nyi Sukma. Tutup mulutmu. Manusia bodoh, Warni, aku akan memberikan pilihan kepadamu. Apa kamu akan terus setia padaku atau kamu justru ingin meninggal bersama suami kesayanganmu ini? Tanya Nyi Sukma sambil menoleh kepada Warni. Mas mohon, Dek. Hentikan semuanya. Hanya Allah yang berhak kita sembah, bukan siluman ini. Dia hanya akan membuat hidupmu menderita dan menyesatkanmu. Teriak Surya yang terlihat hampir kehabisan nafas. Warni yang ada di antara Surya dan Nyi Sukma terlihat kebingungan. Memang tidak ada cinta ataupun perasaan apapun untuk Surya. Namun, dia sadar jika suami yang selama ini dia benci begitu tulus mendampinginya dan sabar menghadapi sikapnya yang kasar. Tetapi di sisi lain dia begitu takut jika harus kehilangan harta dan kesuksesan yang didapatkannya saat ini. Warni, cepat katakan apa kamu akan mengikuti perkataan laki-laki miskin ini. Nyi Sukma tiba-tiba membentak Warni hingga membuatnya tersadar dari lamunannya, sambil menunduk dan menahan air matanya. Maafkan aku, Mas. Nyi Sukma yang mendengar ucapan Warni langsung melilit tubuh Surya, hingga membuatnya tewas dalam hitungan detik. Nyi Sukma juga membuka mulut laki-laki itu tanpa melakukan sentuhan, hingga membuat seluruh organ tubuh Surya langsung berpindah ke dalam tubuhnya. Warni yang melihat kejadian itu langsung berteriak histeris sambil memegang kepalanya. Setelah memastikan jika korbannya sudah meninggal, Nyi Sukma langsung melepaskan tubuh Surya dan pergi dari tempat itu. Mas Surya, maafkan aku, Mas. Aku tidak ada pilihan lain selain merelakanmu. Warni terduduk sambil berteriak dan menangis di depan jasad Surya. Teriakan Warni ternyata didengar oleh seluruh perawat yang saat itu sedang berkumpul di meja resepsionis. Bahkan keluarga Susi yang saat itu sedang ada di ruang rawat terlihat keluar saat mendengar teriakan Warni. Kini Warni hanya bisa terduduk lemas di samping jasad sang suami sambil menangis terseduh-seduh. Ya Allah, apa yang terjadi dengan Pak Surya, Bu? Tanya Sari yang baru saja datang bersama dengan beberapa orang lainnya. Sari, tolong minta warga untuk menyiapkan pemakaman suamiku, jawab Warni tanpa menoleh ke arah Sari. Baik, Bu. Nur, kamu dan Siti tolong jaga Bu Warni, pastikan dia baik-baik saja. Aku dan Pak Bowo akan meminta bantuan warga untuk mempersiapkan pemakaman Pak Surya, ucap Sari kepada dua rekan kerjanya. Waktu berlalu dengan begitu cepat sejak kematian Surya malam itu. Kesedihan yang dialami Warni hilang saat Nyi Sukma menggantikan kematian Surya dengan harta dan uang yang lebih banyak lagi. Namun, kebahagiaan Warni hanya sebatas kebahagiaan semu, sebab uang yang diterimanya hanya boleh dimanfaatkan untuk membeli barang-barang biasa saja. Bahkan dalam hal makanan Warni hanya bisa makan tahu, tempe, kerupuk, dan sambal sebagai lauk sehari-hari. Warni juga tidak diizinkan makan di atas meja makan mewah miliknya. Malam itu teror tumbal pesugihan kembali menghantui Warni. Warni yang saat itu terlelap dalam tidurnya tiba-tiba terbangun karena mendengar suara tangisan bayi dan perempuan. Bayi siapa yang menangis malam-malam begini? Apa jangan-jangan ada yang sedang bersalin? Tapi kenapa mereka tidak memberitahuku? Ucap Warni sambil berdiri dari tempat tidurnya. Perlahan Warni mulai menyusuri lorong rumahnya yang terlihat gelap. Ada rasa bingung dalam hatinya, karena biasanya lampu di rumahnya selalu dalam keadaan menyala. Warni yang kesulitan berjalan berusaha mencari saklar lampu. Mas Surya, apa itu kamu, Mas? Tanya Warni saat melihat almarhum Surya sedang menyiapkan bumbu dapur. Tidak ada jawaban dari Surya yang saat itu ada di hadapannya. Dia terlihat sangat sibuk dengan bumbu dapur yang akan dia jual. Perlahan Warni mulai mendekati sang suami. Namun belum juga dia berhasil menyentuh tubuh Surya, tiba-tiba terdengar kembali suara tangisan bayi dan seorang perempuan.
Lebih baik aku lihat siapa yang melakukan persalinan malam ini. Warni langsung meninggalkan Surya dan berjalan ke arah rumah bersalin. Area rumah bersalin malam ini terlihat sepi, tidak ada satupun orang yang ada di sekitar situ. Namun saat Warni berjalan memasuki area rumah bersalin, suara tangisan itu justru terdengar sangat kencang. Bahkan suara tangisan itu mampu membuat bulu kuduknya berdiri. Sepertinya suaranya berasal dari dalam ruang bersalin, batin Warni, sambil membuka pintu ruang bersalin dengan perlahan. Warni yang baru saja membuka pintu, dikejutkan dengan penampakan sesosok wanita berpakaian putih yang sedang menangis sambil menggendong seorang bayi. Di tempat itu juga ada seorang wanita yang mengenakan seragam perawat lengkap dengan alat-alat medis di hadapannya. Warni yang berpikir jika perawat tersebut adalah salah satu karyawannya langsung berjalan menghampiri mereka. "Ada apa ini, Sus? Kenapa tidak ada yang membangunkan saya jika ada pasien?" tanya Warni sambil berjalan ke arah perasat yang sedang memegang sebuah gunting. "Anda harus bertanggung jawab atas kematian kami, Bu Bidan," ucap perawat itu sambil menoleh ke arah. Warni pun langsung terkejut saat melihat wajah sang perawat. Terlihat darah segar keluar dari mulutnya, serta mengeluarkan aroma yang menyengat. Warni yang ketakutan langsung berusaha untuk berlari ke arah pintu. Namun entah kenapa pintu itu tiba-tiba terkunci. "Mau kemana, Bu? Bukankah Ibu akan membantu kami?" tanya seorang wanita yang memiliki wajah rusak dan penuh dengan belatung. "Tidak, pergi kalian dari sini. Kalian semua sudah mati," bentak Warni yang terlihat ketakutan. "Kematian kami karena keserakahan Bu Bidan. Dan kini kami akan buat kematian Bu Bidan karena dendam kami," jawab wanita yang memiliki wajah hancur tersebut. Suara tangisan yang menyayat seketika berubah menjadi suara tawa cekikikan dari dua sosok wanita yang ada di hadapannya. Warni yang ketakutan berusaha berteriak dengan kencang sambil memukul pintu yang masih terkunci rapat. Bayi kecil yang sejak tadi dalam gendongan wanita yang tak berwajah itu tiba-tiba melompat ke tubuh Warni yang ada di hadapannya. "Ah, tolong!" teriak Warni. Warni yang ketakutan terus berteriak sambil berusaha untuk melepaskan tubuh bayi itu dari tubuhnya. Bayi kecil yang terlihat lucu tersebut tiba-tiba terlihat seperti monster yang menakutkan. Gigi taring yang runcing, serta mata yang merah menyala membuatnya semakin menakutkan. Tolong saya mohon keluarkan saya dari ruangan ini," teriak Warni sambil memejamkan mata dan berusaha menarik bayi tersebut. "Bu Bidan, apa yang terjadi?" tanya Nur yang baru saja masuk. "Tidak, saya mohon lepaskan saya. Jangan bunuh saya," teriak Bidan. Warni sambil mengibas-ngibaskan tangannya. "Tenang Bu Bidan. Tidak ada yang ingin menyakiti ibu, ini saya Nur," ucap Nur sambil berusaha menenangkan Bidan Warni. Bidan Warni yang mendengar nama Nur langsung membuka matanya. Rasa takut terlihat jelas di wajah Warni. Nafasnya pun terlihat memburu dengan cepat. Nur yang merasa kasihan dengan kondisi Warni langsung mengambil segelas air dan memberikannya kepada Warni yang masih duduk di lantai. "Nur, di mana wanita itu?" tanya Warni sesaat setelah dia meminum air yang diberikan Nur. Wanita siapa yang ibu maksud?" "Sejak tadi ibu hanya sendiri di ruangan ini," jawab Nur yang terlihat bingung. "Wanita itu ada di sini tadi. Dia adalah Linda." Linda menggendong seorang bayi kecil. Warni berusaha menjelaskan kejadian yang baru saja dialaminya. "Mungkin Bu Bidan kelelahan dan terlalu banyak pikiran. Lebih baik saya antar ibu kembali ke kamar," jawab Nur sambil membantu Warni berdiri. Perlahan Nur memapah tubuh Warni yang lemah masuk ke dalam kamar. Kejadian yang baru saja dialaminya membuat Warni benar-benar ketakutan, hingga dia meminta Nur untuk tetap menemaninya sampai pagi menyingsing. "Apa? Mungkin mereka datang untuk membalas dendam kepadaku?" batin Warni sambil duduk di tempat tidurnya.